Oh, ada nanasnya tuh, Pak. Biasanya mama kayak gitu. Oleh moderatornya ditanya. Jadi jangan sampaikan yang ditanyakan. Kasih kode. Jadi nanti ada Iya. Kan bisa dikat. Oh, Kalau yang waktu syuting kecuali lombanya memang nggak bisa. Kalau syuting itu Kalau di rumah. kalau moderator yang menyampaikan. Iya. Ya setidaknya tidak terlalu Pos minta segera dimulai. Baru nanti setelah pos mulai opening baru membuat rekor artinya tidak dimulai. ambil mainan sana. Kita mau ngambil apa sana biar nggak ada masalah. Terserah. Jangan ambil itu. Duduk di sini. Iya, biar nggak lama. Dulu.
Sudah saja. Kok mainan ini ya? Dingin. Supaya tetap sejuk maksudnya. Kameranya saya kan. Jadi kalau sudah Gitu. Kalau pas di hati dulu mainannya juga dibawa di ribetnya waktu tidak mau naik sama turun pesawat ya. Ini buku Al-Quran yang lapor sampai iya. Apa? Dari dulu. Nggak usah langsung nama terus sampai apa biasanya kelas.
Atia tuh masuk Atia. Hmm? 30. Belum disebut. Taman. Kan, guys. Engko lek bapak apa celuk aku ya, tak lempung. Yo. Itu rumah kemarin. Kenapa? Jangan aku celuk cepet dong. Takut kok ora iso. Bebek aku kayak aja ini. Ya, iso menang. Ini apa? Apa tadinya? Ada pernah nih. Ah, tak kaplu tenan kok kok cepet toh. Gue rasa ngantem, yo tinggi tekmu topinan lho. Wes. Siapa sih? Wes. Dan kita baca nih. Dan itu apa? Apa? Dapat kamu apa? Nanti bukunya tuh.
dari moderatornya. Iya, jadi ada yang masuk, anggota baru masuk di Gunung Tingtung. Terus, saya mulai ya. Siap. Iya. Ya Allah, rekrut guys. Duh.
Itu di sini nggak ada ya? Tapi yang sudah masuk. Tapi apa itu? Dia kan Yesus dimakan.
Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bisa dengar suara aku nggak? Bisa, Kak, bisa. Kak, bisa. Sudah jelas, Kak. Bisa. Jelas ya. Oke, alhamdulillah. Ya Allah, maaf sekali ya. Tadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mendengung ya. Mungkin apanya ini? Jaringannya apa gimana kali ya? Sekarang udah bisa kan? Udah ya? Oke, karena udah terlalu siang. Tadi aku udah sempet pembukaan, udah ngomong panjang lebar, tapi ternyata nggak kedenger, jadi ya udah nggak apa-apa. Sebelum kita masuk ke pemateri, yuk kita jargon aja dulu yuk ya, sekali lagi. Kalau aku bilang, salam UPTQ, teman-teman jawabnya, kuliah yes, ngaji yes, aktivis yes. Oke, bisa dicoba semuanya ya. Bisa ya? Salam UPTQ, kuliah yes, Yes. ngaji yes, Yes. aktivis Yes. Yes. Oke, alhamdulillah, keren. Untuk jargon sekali lagi nih, buat Estafes. Kalau aku bilang Estafes, teman-teman jawabnya, Face your life with Al-Quran. Oke, sekali lagi ya, sobat Estafes. Estafes, Face your life. Best your life. With With Al-Quran. Oke, Masya Allah, aplaus untuk kita semua. Nah, oke teman-teman, karena udah molor ya tadi ya, langsung aja kita ke acara inti pada hari ini, pada pagi setengah siang ini, dengan tema mengaji sejak dini, prestasi tinggal menanti, yang tentunya akan dibawakan oleh dan saya serahkan kepada moderator untuk memandu. Kepada ya, Kak Atia. Halo, iya. Oke. Silahkan, Kak. Makasih, iya, makasih buat Kak Ika selaku host yang sudah memberikan saya waktu. Nah, baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Semoga di tengah pandemi ini kita tetap bisa semangat untuk belajar terus, terutama untuk mengaji. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Atia, saya selaku moderator pada acara Estafes pagi hari ini. Di lokasi ada Kak Aklal, saya ucapkan terima kasih juga buat Kak Aklal yang udah membantu melancarkan proses acara kita. Nah, sekarang kita sudah bersama pemateri yang keren banget ini ya, ini inspirator banget. Jadi ada Bunda Nul Komariah dan juga ada Ana Altafunisa Kodiasti atau yang biasa dipanggil Ica dari Bangkalan. Nah, gimana Bunda kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana Bunda kabarnya? Dan ada Ica gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keadaan di Bangkalan gimana? Apa ada yang mungkin positif atau aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai topiknya, kita setelkan dulu ya video di Ica waktu ada di acara Hafiz Indonesia 2020. Oke, saya izin share screen dulu. Oke. Host boleh mengizinkan saya untuk izin screen?
Share screen. Waduh, masih nggak bisa ini ternyata. Oke, bentar ya. Hostnya masih belum. Ini screen-nya udah masuk belum? Sudah bisa terlihat ya? Bentar. Belum bisa Tia. Masih belum, bentar. Udah kelihatan? Nah, ini baru OTW ini. Masih loading. Masih loading, oke. Iya. Sebentar ya. Udah kelihatan ya? Belum. Masih belum. Aku masih belum. Udah kelihatan? Yang Yang lain lain bisa ngeliat ya? Udah bisa kelihatan belum? Halo, udah bisa kelihatan belum screen-nya? Udah bisa nih. Udah, oke. Kita mulai ya, kita tonton. Enggak, saya gini nunjukin screen video tapi nyamber. Dimana? Belum jalan. Itu ada suaranya. Oke, udah kelihatan ya? Masya Allah banget. Oke, bentar. Oke, sebentar. Yang moderator ini kayaknya. Ini masih screen ya? Stop share. Oke, udah. Tadi kedengeran kan suaranya ya? Halo? Iya, kedengar Kakak. Oke. Kedengar kok. Itu sedikit cuplikan dari Kak di chat waktu lomba. Nah, sekarang langsung aja kita ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Pertama, kita akan Ibu Bunda bisa bercerita tentang ya? Enggak, udah lanjutin aja nggak apa-apa. Soalnya Oh, ya. tadi ada yang komen belum keputar sama sekali gitu. Tadi Kenapa? videonya itu cuma diem aja, jadi nggak keputar. Nggak keputar. Video tadi yang kamu Speaker. Iya, oh, yang penting. atau nanti aja deh.
Nanti aja ya Nanti waktu aja di akhir di-share ya. di grup ya, Ah, biar nggak molor. Oke. Iya. Langsung aja Kak moderator. Ya. Jadi kepada Bunda Nurul Komariah, Sambungkan sama punya SMA. ya ini kita bicara dengan Bunda ya. Assalamualaikum, Bunda dan Ica. فما تخفي صدورهم Di mana ya? أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله Atia, Ya, itu kayaknya Ica masih belum dinyalain itu audio video. sama videonya. Iya, masih belum. Oh, udah dia. Maaf ya, sebelumnya di sini agak rame, di depan ada orang. Baik nang, hari ini nang. Sing kena. Halo, bisa terdengar ya suara saya ya? Mohon maaf ini jaringannya juga agak error. Bunda, bisa dengar suara saya ya? Oke, langsung aja kita ke topik pembahasannya. Topik yang pertama, Bunda bisa mungkin cerita sedikit tentang profil keluarga Bunda Nurul, Komariah, dan juga Ica.
Halo? dari Halo Bunda. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita mulai ke topiknya ya. Bunda bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Jadi yang pertama, Bunda mungkin bisa cerita sedikit tentang profil keluarga Bunda dan juga adik Ica. Profil singkat. Silakan Bunda dan adik Ica. Ica anak bungsu dari 3 bersaudara. Dari kecil sudah saya bacakan surah-surah pilihan, surah-surah seperti surah Ar-Rahman, Al-Waqiah sebelum tidur. Nah, di situ Ica mulai ada keinginan untuk menghafal. Oke, Bunda. Iya. Nah, jadi Ica punya kakak ya? Punya kakak laki-laki. Ada kakak Laki-laki. Oh, berarti sekarang di rumah ada Ica dan kakaknya yang laki-laki. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih Bunda proses mengaji Ica? Bagaimana Bunda itu mengajarkan Ica hingga bisa menjadi seperti sekarang gitu? Hingga bisa meraih banyak sekali prestasi. Bagaimana metode Bunda dalam mengajarkan Ica? Pertama, saya bacakan sebelum tidur. Awalnya itu selalu dibacakan sebelum Ica tidur. Saya bacakan surah-surah pilihan setiap hari sebelum Ica tidur. Awalnya seperti itu. Setelah umur 4 tahun, kurang lebih umur 4 tahun, Ica bilang, Mama, Ica ingin menghafal Al-Quran seperti yang Mama baca. Seperti itu. Jadi awalnya saya agak-agak ini juga agak-agak kurang, soalnya saya kan tidak tahu metodenya awalnya. Jadi metodenya ya saya bacakan aja. Setelah itu mulai saya ke permainan-permainan seperti itu untuk memudahkan Ica untuk menghafal Al-Quran. Oke, berarti Ica bisa dibilang terinspirasi dengan Bunda gitu ya. Karena Bunda, selain Bunda mengajarkan Ica atau terus-terusan membacakan surat, jadi Ica juga terinspirasi oleh sosok Bunda yang ya rajin setiap hari mengaji gitu ya Bunda ya. Oke.
Iya. Oh ya Bunda, apa Ica juga ikut, mungkin Ica ikut TPQ atau kelas-kelas mengaji di daerah rumahnya? TPQ gitu. Awalnya itu di rumah aja, setelah ada sebuah lomba untuk mewakili Kecamatan Labeng, kebetulan juara 1 di tingkat kabupaten. Waktu itu Ica umur sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi kebetulan juara 1, jadi mewakili ke provinsi. Nah, dari situ saya mulai memasukkan Ica ke komunitas untuk menghafal Al-Quran. Jadi bisa banyak teman sama-sama menghafal Al-Quran. Oke. Atau kalau boleh tahu Ica di sekolah juga diajarkan mengaji juga atau sekolah di negeri yang mungkin nggak ada pengajaran ngajinya? Ica di sekolah juga, Ica di sekolah juga diajarkan mengaji? Awalnya di sekolah negeri yang nggak ada untuk menghafal Al-Qur'annya, itu Ica minta, tapi dari kecil sih memang ingin ke sekolah IT, sekolah Islam terpadu. Tapi untuk di Kecamatan Labeng nggak ada. Jadi untuk kelas 1-nya itu saya sekolahkan di negeri 1 tahun. Nah, di situ mogok untuk menghafal, mogok untuk murojaah, binazornya juga. Setelah pindah ke Islam terpadu, mungkin sama-sama menghafal, guru-gurunya juga kan kalau di SDIT itu kan memang untuk penghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah di situ Ica berkembang pesat. Soalnya saling termotivasi dengan teman-teman. Kalau boleh tahu pindahnya di sekolah Nah, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Oh, berarti jaraknya jauh. Ya. Di lain kecamatan. Jadi untuk pulang perginya 1 jam kurang lebih jaraknya. 1 jam jauh ya berarti? Iya, sekitar 8 kilo, 9 kiloan dari rumah ke sekolah. Berarti tiap hari Bunda yang antar jemput ya? Setiap hari. Setiap hari. Wow. Nah, terus gimana sih caranya Bunda mengajarkan Dek Ica? Kan anak kecil, kan Dek Ica kalau boleh tahu mulai berapa tahun usianya pengen menghafal? Mulai menghafal Quran dari berapa tahun? Yang Ica ingin menghafal dengan keinginannya sendiri dari 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Kalau udah mulai menghafalnya dari umur? Langsung itu dari 4 tahun itu sudah mulai. Ternyata yang saya bacakan setiap hari dari kecil itu dia hafal tanpa saya tidak tahu kalau dia hafal. Mama Gitu. Ica ingin ngapalin Al-Quran yang seperti yang mama baca. Jadi saya tuliskan di 1 lembar kertas. Lah di kertas itu ternyata dia sudah hafal. Ica ini sudah hafal. Coba kertasnya dipegang mama setelah tanpa memegang tulisan yang saya tulis di kertas itu, ternyata Ica sudah hafal Ar-Rahman. Oh. Jadi dari Bunda yang membacakan setiap hari itu Ica udah menghafal secara langsung gitu ya? Oh.
Kalau boleh tahu itu surat-surat Surah Ar-Rahman. Jadi dari 4 tahun itu juga Ica mulai menulis Al-Quran di tembok. Jadi imlaknya juga pertama itu di tembok. Pas di papan. Masya Allah banget ya. Iya. Nama permainannya mari kita bersenang-senang. Jadi mari kita bersenang-senang. Jadi itu imlak di tembok. Maaf ya sebelumnya di sini soalnya perumahan jadi banyak lalang orang jualan. Oke, lanjut ya Bunda. Berarti Bunda dalam mengajarkan Ica itu punya caranya tuh dengan bermain gitu ya? Permainan. Dengan bermain. Dikemas dengan bermain. Dengan permainan. Dengan permainan. Permainannya seperti tadi ya? Menulis di tembok. Kalau untuk yang pertama mengenal, ya, untuk pertama kali menulis huruf-huruf hijaiyah itu mari kita bersenang-senang. Jadi nulisnya di tembok. Setelah sedikit tahu tentang imla, sudah bisa imla, saya ingin mengacak halaman dan nomornya. Itu ada permainan namanya berpikirlah Ica, berpikirlah Ica. Jadi di situ ada pakai di papan permainan untuk mengacak hafalannya, cuma tinggal nyebutkan halaman atau nomor surah. Jadi Ica yang nulis di papan dengan imlaknya. Nama permainannya berpikirlah Ica. Kalau untuk permainan Satria Bajaping yang soleha itu ya untuk speaker-speakeran gitu. Jadi diputar mau ke hafalannya dia atau seperti Asmaul Husna atau dan lain-lain, rukun Islam, rukun iman. Jadi dikemas ke Satria Bajaping yang soleha. Satria Bajaping yang soleha. Rubah. Berarti nggak cuman baca Al-Quran doang ya Bunda ya? Jadi sekalian sama pelajaran-pelajaran tentang Islam, mengetahui Islam lebih dalam lagi gitu ya Bunda? Oh. Ya, seperti rukun Islam, rukun iman, 10 malaikat, 25 nabi, seperti itu. Nama-nama surah juga, nama-nama surah di Al-Quran, jadi menghafalnya pakai bermain semua. Nah, waktu Ica mulai belajar Al-Quran kan dari 4 tahun. Sedangkan biasanya Bunda, anak umur segitu tuh kan mengaji bisa, cuman makharijul hurufnya tuh masih kurang gitu Bunda. Nah, waktu Ica pertama kali menghafal atau mengaji itu bagaimana cara Bunda dalam mengajarkan Ica makharijul huruf atau biar membaca Al-Quran itu secara benar gitu? Pertama, metodenya itu dari hurufnya itu satu per huruf hijaiyah itu saya bawa ke pondok untuk belajar lebih ini, untuk fasohanya yang tepat, letaknya di mana, seperti itu kan ada ini, seperti ini keluarnya dari mana huruf ini, seperti itu saya bawa ke pondok. Untuk binadurnya di Pondok Pesantren Al-Ahyar. Kalau untuk pembinaan ke ini, pakem-pakemnya lomba itu seperti apa, itu di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Untuk menghafal semua, dicicil-cicil di rumah. Jadi dikemas dalam permainan. Berarti dari awal mulai menghafal atau mengaji itu sudah sekalian makharijul hurufnya dan segala pembenarannya gitu ya Bunda ya. Tajwid-tajwidnya juga? Iya, oh. Iya, tajwid juga dimasukkan dalam permainan juga. Permainannya tadi tajwid.
Carilah aku. Carilah aku, carilah aku, carilah aku. Iya, sembunyi-sembunyian jadi dicari itu dia akan mencari sebuah ayat, nanti ini hukumnya apa, seperti itu. Oh, jadi, tapi itu Begitu. waktu belajar tajwid mencari ayat secara acak lalu diajarkan tajwidnya dari ayat tersebut, atau sudah terlebih dahulu diajarkan tajwid baru main games carilah aku itu Bunda? Pertama saya perkenalkan langsung di ayatnya, nggak ngerti, nggak paham. Setelah masuk ke permainan, alhamdulillah cepat. Berarti lebih cepat. Memang kalau anak kecil dikemas dalam permainan itu ya Bunda ya? Permainan lebih cepat, iya. Pertama dalam bentuk ini, binazor, jadi dengan melihat ayatnya. Setelah ini ke bilghaibnya, jadi tanpa melihat insya Allah bisa menjelaskan. Tapi dalam proses mohon doanya. Kalau untuk yang agak sulit-sulit masih ini juga. Ya, mungkin sekarang kita gantian tanya jawab ke Deica nih ya. Deica, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya, cantik? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih pertanyaan yang ditunggu Mbak Deica nih ya. Deica bisa dong ceritain gimana sih pengalaman, terus pelajaran apa aja yang Deica dapat, dan kesan dan pesan selama Deica itu mengikuti Indonesia 2020. Apalagi sekarang juara 3 kan ya? Deica juara 3 ya? Ya. Bisa dong Deica ceritain gimana sih pengalaman selama masa karantina ya di Hafiz Indonesia 2020. Seneng nggak? Seneng nggak sih Deica? Seneng ya, masuk TV setiap hari. Temennya dari mana aja Deica? Berarti Deica ketemu teman dari banyak banget daerah ya Deica ya? Deica itu nggak, selain ngaji sama teman-teman, belajar juga nggak bahasa-bahasa dari daerah lain? Belajar juga? Deica juga itu? Bisa Deica kerasin suaranya sedikit ya? Ya. Buat teman-teman, sebentar, buat teman-teman yang sekiranya sekitarnya rame bisa di mute dulu ya teman-teman. Atau host, tolong. Kakak hostnya tolong dong, bisa minta tolong dimatikan. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Gimana Deica? Mungkin bisa diulang lagi tadi ceritanya? Soalnya kurang kedengeran. Belajar bahasanya teman-temannya enggak. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Terus apa aja nih? Mungkin Deica jalan-jalan di Jakarta kan ya? Lokasinya di Jakarta, Bunda? Jalan-jalan juga. Kemana aja? Ke Monas. Ke Monas. Udah pernah ke Monas? Atau pertama kali? Pertama kali.
Pertama kali. Berarti sama teman-teman semuanya ya? Iya. Terus pengalaman Dek Ica waktu belajar ngaji bareng gimana? Bisa diceritain nggak? Cerita waktu ngaji bareng sama teman-teman di sana. Yang paling diingat apa yang paling diingat? Yang nggak paling diingat? Belajar di sana. Seru ya. Seru. Soalnya pada masuk dalam mungkin bisa diceritakan ini aja. Dari pagi itu ngapain? Ketika ini bicara satu orang sholat. Ya, terus sholat. Sholat subuh. Sarapan. Imla. Muraja dalam sholat. Sarapan. Syuting. Satu hari. Kita belajar. Satu hari. Pernah. 2 kali syuting. Terus apa lagi nih? Kegiatan-kegiatan yang Dek Ica jalani selama di sana? Mungkin murojaah bareng ya? Kegiatan murojaah barengnya atau simak-simaan mungkin satu sama lain? Kalau pas di kelas Kak, ada karan. Maaf, Bunda, itu mikrofonnya dihidupkan dulu. Kepencet mungkin ya. Oke, bisa diulangi lagi? Kalau jam 8 malam sampai jam 9 malam sampai setengah 10 itu ada kelas, Kak. Ada kelas untuk pembenaran kayak mahrud sama tajwid dan bacaannya seperti apa, seperti itu. Malam. Banyak ilmu, seneng dapat banyak ini pengalaman, ya, dapat banyak ilmu tentang mahrud sama tajwid yang pakemnya yang di ini. Syekh Ali Jabir kan pakai ini. Yang Syekh Ali Jabir. Kalau di Bandung koreksinya dari Syekh Ali, dari Kak Nabila, dari Abi Amir sama Syekh Ahmad Al-Misri. Syekh Yazen juga. Ya, Syekh Abdul Karim juga. Terus kalau pagi habis subuh itu kegiatannya apa, Bunda? Sholat. Iya. Sholat subuh. Ba'da subuh mungkin ada ngaji. Ada imla. Jadi Ica imla. 1 hari 1 halaman insya Allah. Jadi untuk hafalannya Ica ditulis juga namanya imla. Itu diajarkan setiap pagi. Tapi ini untuk Ica aja, Kak. Kalau lainnya kan beda metode, dengan metodenya sendiri-sendiri. Berarti terpisah-pisah ya? Nggak semuanya bareng gitu? Iya, terpisah. 1 kamar, 1 peserta, 1 pendamping. Jadi bisa ketemunya itu pas di kelas sama di waktu makan. Kalau syuting itu misah, Kak. Misah antara peserta dan pendamping dipisah. Kalau waktu syutingnya berapa kali? Maksudnya mungkin 1 minggu berapa kali atau setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari ada dalam 1 sepekan itu ada 1 kali libur. 5 kali syuting, ya 5 kali syuting. 5 kali syuting insya Allah ada 1 kali libur. Iya, soalnya untuk persiapan wisuda. Waktu liburnya hari apa, Bunda? Tidak ditentukan harus hari apa, Kak.
Soalnya kan syutingnya ini, jadwal syutingnya sumpamanya 4 kali syuting ada 1 kali libur. Jadi gak nentu harinya itu tidak ditentukan hari apa kan. Jadi ngitungnya tuh per 4 kali syuting, 5 kali syuting. Jadi kadang random ya harinya, acak aja sesuai dengan itu. Iya Kak. Iya. Terus kalau hari liburnya, hari waktu kosongnya tuh biasanya dibuat apa sih Bunda? Untuk berenang sama murojaah, full murojaah. Berenang. Berenangnya di mana nih? Berenang ada Kak, ada di hotel, ada kolam renangnya. Oh, di hotel ya. Jadi langsung nyebur ya. Iya, di bawah. Biasanya tuh liburannya dihabisin bareng-bareng sama teman-teman atau mungkin sendiri-sendiri, pencar-pencar gitu? Kalau pas lagi ini ya janjian Kak, siapa yang janjian berenang bareng yuk gitu, berenang bareng, murojaah bareng yuk, murojaah bareng gitu. Berarti tergantung ya, tergantung ada yang bareng atau enggak gitu. Soalnya kan hafalannya beda-beda Kak. Beda-beda, ada yang 30 juz, ada yang 19 juz, ada yang 21 juz. Ada yang 20 juz juga. Ada yang 4 juz, ada yang 3 juz. Jadi yang untuk hafalannya banyak, untuk janjian sama yang hafalannya sedikit, meskipun dekat, ya insya Allah nggak mungkin juga, Kak. Soalnya kan untuk hafalannya yang banyak itu minimal ya 1 hari ngulangnya 6 juz. Butuh waktu lebih banyak. Ya, untuk hafalannya yang sedikit, hanya paling enggak ya sekitar 5 lembar atau 1 juz sudah ini. Kalau 3 juz, kalau dulu 3 juz. Kalau Deca berapa juz kalau boleh tahu? Kalau yang waktu di Hafiz Indonesia masih 3 juz Kak. Kalau sekarang sudah mulai naik ke 4 sampai 5 juz. Mohon doanya. 1 hari. Ya, semoga diberi kelancaran ya dan keistiqomahan Mbak Ica. Oke, mungkin sekarang kita bisa ke sesi tanya jawab ya Bunda ya. Mungkin Bunda ada yang mau diceritakan lagi pengalaman Ica yang mungkin dinilai sangat berharga gitu, yang nggak bisa dilupain lah sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab habis ini. Pengalaman berharga yang insya Allah tidak akan terlupakan, bisa bertemu dengan orang tua yang hebat Kak di sana, orang-orang tua yang hebat, yang saya setelah pulang dari sana tuh lebih semangat lagi untuk mendampingi Ica menghafal Al-Quran, dan seneng banget. Senang bisa bertemu dengan Syekh Ali Jaber dan para juri di Hafiz Indonesia. Banyak ilmu yang kami dapatkan di sana. Setiap hari bertemu dengan orang-orang yang hebat ya Bunda ya. Ya. Wow, biasanya lah di TV doang ya Bunda. Terus sekarang ternyata bisa ketemu langsung, ngobrol-ngobrol bareng ya Bunda. Dapat koreksian itu sudah tidak terbayar bagi kami Kak. Jadi sangat berharga banget dapat koreksian dari Syekh Ali itu terutama untuk baca. Kalau Deika sendiri? Alhamdulillah dapat banyak koreksian. Ya, senang jadi bisa memperbaiki pelan. Soalnya kan sudah kebiasaan Kak, sudah kebiasaan seperti ini. Setelah dapat koreksian, oh ternyata ini loh bacaannya yang ini, bacaan yang benar. Ya sudah insya Allah sudah benar Kak, tapi untuk apa Syekh Ali bilang menuju kesempurnaan gitu Kak. Walaupun masih jauh Ica, jadi kan bisa terus belajar Kak. Iya, jadi buat motivasi
motivasi ya Dek Ica ya, buat kedepannya, buat lebih semangat lagi. Oke, sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya Bunda ya. Silakan bagi 3 orang penanya, kita buka sesi pertanyaan. Bisa itu ya mungkin reaction ke angkat tangan ya mungkin, atau langsung buka suara aja, bilang saya mau bertanya gitu. Halo teman-teman, silakan bagi yang ingin bertanya. Selagi kita bisa berbincang langsung ini, walaupun terpisah dengan layar. Silakan yang bertanya, kita tunggu. Kak Atia, Mas. Iya, silakan. Iya Itu Kak di Ika. chat udah ada yang mau nanya itu yang di chat. Oh ya, Iya, udah ada satu pertanyaan masuk. di chatting atau di mana? Di chat. Coba Kak Atia buka. Nanti mungkin bisa Kak Atia sampaikan pertanyaannya. Sebentar lagi respon. Dari itu, Kak Bintan itu. Dari Kak Bintan ya. Oke, Ya. mungkin nanti bisa yang mau nanya bisa ketik aja ya. 2 orang pertanyaan lagi. Oke, Bunda yang pertama langsung aja saya bacain ya pertanyaannya. Dari Bintan Solihah. Salam Bunda hebat, semoga selalu istiqomah dalam mendampingi Ica kecil dalam menghafal Al-Quran. Mohon bertanya Bunda, dalam menghafal Al-Quran pasti ada kendala, apalagi mood anak usia dini yang pasti berubah-ubah. Nah, apa saja kendala yang Bunda Ica alami dalam mengajar adik Ica menghafal, dan bagaimana cara Bunda mengatasinya? Kendala-kendala Bunda dalam mengajarkan adik Ica menghafal dan solusinya. Kalau pas lagi mood enak aja Kak. Kalau pas lagi tidak mood itu biasanya saya ajak ke pantai atau yang suasananya beda. Ganti suasana Kak, ganti ini ke Ica senang ayam, ada maunya ke jalan-jalan dari mana gitu. Pas ya dicari moodnya Kak. Kalau pas lagi tidak memungkinkan seperti agak malam atau sudah habis isya, sudah moodnya sudah tidak mood gitu, biasanya saya bacakan pelan-pelan. Jadi Icanya tinggal mendengarkan, insya Allah sudah bisa. Saya yang ada ayat-ayat yang sulit, umpamanya ada ayat yang sulit untuk ini, biasanya saya yang bacain. Maunya berapa dibacakan 3 kali atau 5 kali gitu, biasanya bisa muter-muter naik sepeda gitu. Jadi hanya cukup didengarkan saja. Berarti itu ya, kalau lagi nggak mood ya harus dicari moodnya di mana gitu ya, mencari suasana baru dalam menghafal. Biar nggak bosan juga ya Bunda ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Bunda. Ini dari Sofia. Assalamualaikum Bunda. Apa Ica sekarang sudah selesai? Bagaimana menanamkan rasa cinta Bunda pada Al-Quran sejak dini, sehingga anak bisa sadar bahwa menghafal Al-Quran itu adalah atas kehendak dia sendiri gitu, atas rasa suka dia, bukan atas paksaan. Ya, jadi bagaimana Bunda menanamkan rasa cinta itu kepada Ica? Sudah selesai. Masih jalan 19. Hampir 19 juz. Iya, hampir 19 juz sekarang. Alhamdulillah, mohon doanya. Pertama
saya bacakan tiap hari. Saya ceritakan tentang dongeng-dongeng yang berhubungan dengan Al-Quran. Pas orang-orang yang masa kecil, ada buku-buku masa kecil para ulama. Setelah itu selalu saya perdengarkan murotal juga. Saya ajak silaturahim ke ya ahlul Quran lah. Nyabis katanya orang Madura. Saya ajak dari kecil, dan jadi dari umur kurang dari 2 tahun sudah saya ajak nyabis. Orang Madura bilang nyabis, ke tempat orang-orang soleh itu namanya nyabis. Jadi saya ajak nyabis keliling-keliling. Itu loh deh, itu 30 juz gitu. Itu loh deh, itu internasional gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada keinginan setelah 4 tahun, ada Ica-nya sendiri yang meminta, bukan saya yang nyuruh. Kayak gitu insya Allah, Kak. Oke, jadi dengan memperkenalkan ya Bunda ya, memperkenalkan anak itu dengan sosok atau tokoh-tokoh yang sekiranya mereka itu sudah ahlul Quran atau yang tingkatan Qurannya atau kemampuan dalam bidang Al-Quran tuh udah internasional gitu ya Bunda ya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih Bunda ya, dari Fatimatuz Zahroh. Assalamualaikum Bunda, saya mau bertanya, bagaimana Bunda bisa mengajarkan adik Ica yang masih berusia belia dalam menghafal Al-Quran, begitu juga membacanya sesuai dengan ketentuan yang mahorijul, tajwid atau yang lain-lainnya itu. Ini seperti tadi tuh Bunda, dengan Iya. ya. Iya. Bisa dijelaskan lagi mungkin? Iya. Jadi dari pertama menghafal itu saya bacakan, saya perdengarkan murotal. Setelah itu tahap selanjutnya itu saya bawa ke pondok pesantren untuk perbaikan dengan binador, Kak. Untuk ke pondok pesantren untuk binador, untuk perbaikan mahrojul huruf sama tajwidnya. Jadi begitu menghafal, ini yang bacaannya seperti ini mahrotnya itu keluarnya dari sini, kayak gitu kan. Oke, jadi dengan awalnya mengajarkan secara bertahap ya Bunda ya. Jadi ketika dia sudah punya rasa cinta atau ingin dari dalam dirinya sendiri, itu lalu kita bisa mulai mengajarkan yang lain-lain ya. Misalnya mahorijul huruf atau tajwid-tajwidnya itu juga bisa diajarkan secara berkala ya Bunda, asalkan sudah ada rasa cinta ya Bunda. Oke. Benar-benar inspiratif banget Bunda dengan inspirasinya. Oke. Sekarang mungkin kita bisa main games ya Bunda. Jadi Bunda mungkin bisa mainkan games yang Bunda dan Dek Ica lakukan biasanya. Itu sambung ayat Bunda. Mungkin Bunda bisa nebak-nebak nih, nebakin Dek Ica sambung ayat. Berpikirlah Ica. Jadi harus pakai pakai papan. Sebentar masih ngambil papan. Sama spidol. Iya, silahkan Bunda. Jadi teman-teman, Mbak Ica ini kan setiap orang punya metode menghafal yang beragam. Nah, Mbak Ica ini salah satunya dengan menulis hafalannya.
Mungkin sambil dijelaskan Bunda ke teman-teman, ini gamenya seperti apa, nanti nulis apa atau suruh halaman 18. Jadi gamenya itu namanya Berpikirlah Ica. Salah satu gamenya Ica namanya Berpikirlah Ica. Saya menyebutkan halaman dan nomor ayat. Jadi Ica menulis yang jawabannya itu dengan tulisan. Ya, oke. Bunda udah siap? Deja juga udah siap? Kalau udah siap bisa langsung dimulai gamenya. Mau halaman berapa? Kakak ya yang Kakak halaman berapa? Halaman 30. Halaman 30 ayat kedua dari atas. 30 ayat kedua dari atas. Ya, ya. Ini halaman 30 nomor 2 dari atas. Iya. Jadi teman-teman, Ica ini mau nulis halaman 30 yang baris kedua dari atas. Ayat kedua. Dapat dibaca, Ica? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Halaman berapa tadi? Juz berapa?
Nah, enggak ada. Halo Mbak Moderator. Ya, halo. Ya, jadi tadi salah satu game yang dicontohkan oleh mamanya Dek Ica itu game yang namanya apa, Dek? Berpikirlah Ica. Jadi ketika rata-rata biasanya ditanya halaman 30 ayat kedua, biasanya kan cuma bisa baca ayatnya ya. Nah, di Berpikirlah Ica ini, Dek Ica juga diminta untuk menuliskan. Nah, itu salah satu metodenya Dek Ica yang namanya Imla. Berpikirlah Ica. Dengan metode Imla. Dengan metode Imla. Jadi selain dia mengingat apa ayatnya, dia juga bisa menulis di papan tulis gitu. Ya, jadi langsung dua kemampuan sekaligus ya. Mungkin ini metode-metode yang diterapkan Bunda cocok banget ya, bagus banget buat diterapin di mungkin banyak rumah tahfidz, karena kayaknya selain asik juga benar-benar efektif ya Bunda ya. Masya Allah, inspirasi banget. Nah, yang terakhir Bunda, mungkin ada pesan buat Bunda untuk kita semua atau ya kata-kata mutiara lah dari Bunda yang sekiranya kata-kata itu bisa membuat kata-kata yang menginspirasi Bunda gitu dan menginspirasi kita semua tentang Al-Qur'an. Agak keras suaranya gitu. Biar teman-temannya dengar bagus. Tetap semangat menghafal Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik yang bisa melindungi. Dengar ya Mbak ya? Bilang lagi. Halo Mbak Moderator. Ya. Dengar suaranya Bunda? Mas, Kakak host tolong di mute yang pesertanya, tolong di mute. Ya, oke, terima kasih. Maaf, Bunda bisa diulang lagi? Ica pernah bilang gini, Kak, Mama, ternyata itu bukan Dek Ica yang melindungi Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an yang melindungi Dek Ica. Jadi tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang akan melindungi kita. Itu sudah janji Allah dan Allah Maha menepati janji. Aku nangis. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya, semoga dengan acara kita pada pagi hari ini ya, menjelang siang ini, semoga bisa menginspirasi banyak orang ya Bunda. Dengan sosok Bunda dan juga Dek Ica, semoga bisa menjadikan banyak memotivasi orang-orang tua di luar sana agar bisa menjadikan anaknya seorang menghafal Al-Quran juga. Karena Al-Quran itu memang benar-benar bakal menjadi syafaat ya Bunda dan teman di akhirat kita nanti. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mungkin ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak buat Bunda dan juga Dek Ica dan juga buat Kak Aklal dan semua peserta yang sudah berkenan hadir ya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa sekali ya, teman-teman. Kedengeran nggak suara saya? Iya, semangat juga Ade Ica menghafalnya. Fighting. Terima kasih banyak untuk Ade Ica dan juga Bunda Nurul yang sangat-sangat menginspirasi kita semua pada pagi menjelang siang ini. Dari cerita-cerita dan dari perjalanan serta pengalaman yang diceritakan tadi benar-benar ngebuka kita ternyata udah dari kecil gitu ya. Meskipun masih belia tapi dengan semangatnya menghafal Al-Qur'an dan dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah itu akan menjadi perlindungan gitu buat kita ya. Dan kata Ade Ica tadi, ternyata bukan Ica gitu yang melindungi Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an yang melindungi Ica gitu ya, Ade Ica ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada moderator kece kita, Kak Atia. Oke, buat sobat dan juga Bunda, seperti kemarin, kita pakai pose begini ya. Pose 30 juz UPTQ. Nah, untuk kakak host Zoom bisa dinyalakan, bisa nanti untuk screen layar ya. Buat sobat-sobat Faster semuanya, mohon untuk fitur video Zoom-nya dinyalakan semuanya ya, biar kita kelihatan. Biar kelihatan mukanya satu-satu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Sudah semuanya? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, Bunda Nurul juga ikut, Bunda. Bunda juga ikut gini, Bunda. Oke. Ayo, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, sudah. Alhamdulillah, acara kita pada pagi menjelang siang ini berjalan dengan lancar, dan meskipun ada kendala sedikit ya, tapi alhamdulillah bisa tetap berjalan. Dan selanjutnya, teman-teman nggak usah khawatir, karena acara ini nanti akan di-share di YouTube UPTQ Uinsa. Jadi teman-teman semua, Sobat Faster, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya channel YouTube UPTQ Uinsa. Dan jangan lupa follow Instagram UPTQ Uinsa. Oke, aku mau ingetin juga buat teman-teman Sobat Faster, buat giveaway-nya nih. Giveaway Al-Quran Cordoba. Siapa sih yang nggak pengen dapetin gitu kan ya? Pasti pada pengen. Nah, cara dapetinnya gampang banget nih teman-teman. Cukup dengan Sobat Faster itu rajin mengisi Google Form evaluasi dari kami yang kami share setiap harinya. Nah, tadi pagi kan aku udah share tuh. Nah, teman-teman bisa tuh isi, pokoknya rajin isi itu. Karena kami selalu ngirim setelah selesai acara ya, buat evaluasinya. Nah, selain itu, Sobat Faster juga harus rajin hadir nih selama 1 minggu kegiatan Tahfidz Festival ini. Dan gak hanya itu, Sobat Faster juga harus aktif buat tanya. Biar kita tahu siapa sih yang aktif gitu kan. Oke, sebelum host mengakhiri acara kita pada pagi menjelang siang ini, yuk kita bareng-bareng ini nih. Jargon UPTQ dan juga Estafes. Masih ingat kan semuanya? Kalau aku bilang salam UPTQ, teman-teman jawabnya kuliah, yes. Ngaji, yes. Ya, aktivis, yes. Oke, yuk semuanya bareng-bareng. Salam UPTQ, kuliah, yes. Ngaji, yes. Aktivis, yes. Masya Allah. Yuk, jargon yang kali lagi Estafes. Masya Allah, luar biasa sekali. Antusias sama teman-teman di sini yang sangat-sangat keren.
aku minta maaf kalau misal ada tutur kata yang salah atau ada kendala tadi ya yang suaranya dengung-dengung gitu nggak jelas. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin jaringan kali ya. Jadi sebelum aku akhiri, semoga acara pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan host akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya dan Bunda Nurul. See you. See you. Buat panitia ya. Selamat menjalankan aktivitas kembali teman-teman. Wah.